Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arzali Febrian Prabayana dari kelas PAI 4A, akan menyampaikan tugas UAS dari pelajaran filsafat pendidikan, yaitu merangkum atau resum semua materi dari kelompok 8 sampai kelompok terakhir 14. Baik, dimulai dari kelompok 8, yaitu pendidikan multikultural. Multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Multikulturalisme memandang sebuah masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil ke bentuk wujudnya ke masyarakat yang lebih besar yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik. Selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Akan tetapi, ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis instansi. Tradisi penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun dimulai dengan menggunakan tradisi berpikir ilmiah dengan melakukan kritik atas cara berpikir model-model lama dan karya-karya ilmuwan sebelumnya. Dari hasil penyelidikan mengenai karya-karya ilmiah sebelumnya telah memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang sahih. Pengetahuan ilmiah memuat pengetahuan yang otentik. Selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Menurut Muhammad Abduh, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian, moral, agama yang dengannya diharapkan mampu menumbuhkan sikap politik, sikap sosial, jiwa gotong royong, dan semangat ekonomis. Kesalahan sistem pendidikan dan orientasi serta tujuan mengakibatkan kelemahan umat Islam yang sekaligus memperlemah dan merendahkan agama Islam. Oleh karena itu, Muhammad Abduh mengatakan Islam itu diperlemah oleh umat itu sendiri. Selanjutnya, pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran dinamis adalah untuk melalui pendidikan. Pendidikan hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama dalam proses pembangunan umat. Maka, hendaklah dididik dengan cerdas, kritis, dan memiliki daya analisis yang tajam dalam menata dinamika kehidupan pada masa depan. Lalu, pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari. Karya Kiai Haji Hashim Asy'ari yang berbicara tentang pendidikan adalah kitab Adab al-Alim wal al-Muta'alim fima yajtaj ila al-Muta'alim yang tercetak pertama kali pada tahun 1415 Hijriah. Sebagaimana kitab kuning, pembahasan kitab masalah pendidikan lebih ditekankan pada masalah pendidikan dan etika. Keahliannya dalam bidang hadis ikut pula mewarnai isi kitab tersebut. Sebagai bukti adalah dikemukakannya beberapa hadis sebagai dasar dari penjelasannya, di samping beberapa ayat Al-Quran dan pendapat para ulama. Lalu ada pemikiran pendidikan menurut Persis. Pada dasarnya perhatian Persis ditujukan terutama pada penyebaran faham Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini dilakukan melalui berbagai aktivitas, diantaranya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan umum, tablik, khutbah, kelompok studi, tadarus, pendirian sekolah-sekolah, penerbitan majalah-majalah, dan kitab-kitab, serta berbagai aktivitas keagamaan lainnya.
Dalam bidang pendidikan, pada tahun 1924 diselenggarakan kelas pendidikan akidah dan ibadah bagi orang dewasa. Pada tahun 1927 didirikan Lembaga Pendidikan Kanak-kanak dan Holland Instant School atau HIS yang merupakan proyek lembaga pendidikan Islam di bawah pemimpinan Muhammad Nasir. Kemudian pada 4 Mei 1936 secara resmi didirikan pesantren Persis yang pertama yang diberi nomor 1 di Bandung. Lalu yang terakhir yaitu kelompok 14, ada pemikir pendidikan menurut Muhammad Iqbal. Iqbal mendirikan pendidikan menjadi dua macam, yaitu pendidikan watak dan pendidikan kreativitas. Pendidikan watak. Muhammad Iqbal berpendapat bahwa suatu teori pendidikan tidak dapat lepas dari kualitas dan watak manusia ideal. Manusia ideal menurutnya adalah manusia yang hidup dengan baik, penuh usaha dan perjuangan. Bukan hidup yang tertutup, menarik diri atau mengasingkan diri. Juga bukan hidup yang di dalamnya dipenuhi dengan kemalasan dan menganggap sesuatu serba ringan. Lalu ada juga toleransi. Muhammad Iqbal mengatakan bahwa toleransi yang sebenarnya pasti tersirat dan memperoleh tempat pada setiap gambaran yang mengutamakan problem individualitas. Jika harus ditumbuh kembangkan secara maksimal lagi, bisa berkembang secara maksimal bagi masyarakat yang dihadapkan pada sikap tidak toleransi, pasti akan gagal dan mengalami kehancuran karena akan menimbulkan pertentangan abadi dan menghalangi serta menghambat adanya perkembangan. Lalu fakir atau keprihatinan. Muhammad Iqbal tidak menerima ide peniadaan diri sebagai pengaruh dari Platonisme dan mitisisme, karena ia mendukung sikap hidupnya aktif dalam mengalahkan dunia menteri, walaupun secara nyata bahwa sebagian besar orang banyak terbelenggu oleh keinginan dan semangat untuk memperbanyak hidup dengan materi. Fakir dapat diibaratkan sebagai asketisme dari segi pemikiran dan emosional, dengan tidak berpaling dari dunia sebagai sumber penyimpangan, namun memanfaatkan dunia dalam upaya mencapai maksud baik, bermakna dan mengandung nilai-nilai keutamaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.